warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nabila Husnul Maulida dan teman saya Zana Saifanti Firdaus. Di sini kami berdua akan memandu jalannya podcast OSIS, obrolan Seputar inspirasi seni. Jadi program ini kita buat untuk memenuhi tugas dari pendidikan profesi guru prajabatan tahun 2023 gelombang 1 Pada mata kuliah Proyek Kepemimpinan. Baik teman-teman, jadi podcast kami di sini berjudul Podcast Kreatif, merajut seni digital dan seni pertunjukan dalam satu panggung virtual. Jadi podcast kali ini terbagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu berjudul Di Balik Panggung, Rahasia Membuat Pertunjukan yang Memorable. Dan yang kedua adalah Di Balik Garis, menyelami pasar ilustrasi digital melalui pelaku seni. Baik teman-teman, stay tune di sini terus, jangan kemana-mana, tetap di OSIS, obrolan Seputar inspirasi seni. Oke teman-teman, kembali lagi di podcast OSIS, obrolan seputar inspirasi seni. Jadi setelah kita menyaksikan bersama tadi ya podcast dari teman-teman kami sebelumnya tentang pertunjukan memorable dari Mas Endik, kita bisa banyak mengambil pelajaran dan pengetahuan ya, khususnya untuk teman-teman di bidang seni. Lalu kita akan masuk ke podcast kedua. Di sini kita akan membahas tentang Di Balik Garis, menyelami pasar ilustrasi digital melalui pelaku seni. Dan di sini yang udah kalian tunggu-tunggu, pasti udah nggak sabar banget nih. Langsung aja kita sambut narasumber kita yang kedua, ada Mas Agnes Zakaria. Kita tepuk tangan dulu dong buat Mas Agnes. Gimana kabarnya Mas? Baik. Baik, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Oke, di sini teman-teman pasti banyak banget nih yang kepo tentang pasar ilustrasi. Kita langsung mulai aja dari pertama nih. Pertamanya gimana sih Mas Agnes ini bisa terjun ke dunia seni ilustrasi? Mas mungkin bisa diceritain ke teman-teman. Oke, sebelum terjun ya mungkin aku mau bercerita awal tertarik dengan dunia gambar dulu. Umumnya teman-teman seni rupa tuh biasanya dari kecil udah tertarik. Nah, aku itu masih ingat waktu kelas 1 SD, bapak saya memberi permainan coret-coret bebas. Nah, di situ saya dikasih ballpoint terus coret-coret bebas aja gitu. Dan nanti poinnya bapak saya akan meneruskan gambar dari coretanku menjadi sebuah bentuk binatang mungkin, buah dan lain-lain. Itu awal mula saya tertarik. Itu ke SD, kemudian karena tertarik itu akhirnya saya, anak kecil itu kan pasti senang ya kalau punya permainan yang itu, aku menggambar terus sampai SD itu beberapa kali juga ikut lomba melukis. Oke. Dan kemudian lanjut ke SMP, masih juga ikut lomba dan beberapa kali juara. SMA dan kemudian kuliah, kebetulan masuk seni rupa juga. Seni rupa lagi. Pendidikan seni rupa. Begitu, itu awal tertariknya. Lalu untuk terjun ke pasar ilustrasi seperti sekarang itu gimana ceritanya Mas? Itu sebenarnya keresahan dari teman-teman seni rupa di akhir semester ya. Kebetulan pendidikan, cuman di perjalanan itu saya lebih tertarik dengan dunia seni murni. Oh. Jadi setelah pendidikan itu PPL ya. Iya. Setelah PPL itu aku merasa seni murni lebih menyenangkan karena rutinitasnya kan nggak monoton ya setiap hari ya. Akhirnya saya izinlah ke orang tua untuk mengundur waktu pengerjaan TA itu. Kemudian saya bermain dengan teman-teman, ikut pameran di luar kota, di kota Semarang sendiri dan bikin pameran juga. Lalu kemudian di akhir 2017 itu saya selesai masa studi dan saya membuat pameran terakhir dengan, kebetulan kami punya kelompok di angkatan. Lah dari situ
kemarin di Seni Murni nih ternyata zaman sekarang itu susah ya untuk hidup. Kita kan pasti berharap hidup dengan apa yang kita senangi dan bisa menghasilkan kan. Nah, dari situ saya berpikir ternyata ada teman saya yang sudah memulai. Kemudian saya tanya-tanya, gambar itu dijual di mana, di platform apa, dan jangkauannya sebesar apa gitu. Oh ternyata online via marketplace gitu dan jangkauannya dunia. Nah dari situlah aku mulai mungkin belok ya, yang awalnya itu seperti gambar-gambar inilah, benar-benar pure dari seni murni, berkarya karena dasar senang-senang aja. Lalu di 2017 akhir itu saya memulai itu, ilustrasi itu, dan kemudian klien pertama di 17 akhir itu sampai sekarang berjalan selama berapa tahun berarti? Ya hampir 7 tahun lebih lah gitu. Awalnya itu karena ya biasa keresahan mahasiswa mau menjelang lulus harus bisa menghidupi diri sendiri ya lewat itu. Oke, jadi awal mulanya Mas Agnes itu berkecimpung di dunia ilustrasi hingga sekarang kan sudah memiliki studio ya Kak ya. Studionya bernama Arjana Studio. Nah, untuk lebih mengenal nih teman-teman, kita langsung saksikan saja VT dari teman-teman Arjana Studio. Check it out. Hai, saya Agnes Zakaria, saya seorang freelance ilustrator. Ya, Agnes Zakaria, atau yang lebih akrab disapa dengan Mas Goper, adalah seorang pelaku seni yang kini menggeluti di bidang ilustrasi. Mas Goper menekuni keterampilan ilustrasi di studio pribadinya, Arjana Studio. Mas Goper memulai perjalanan seninya sejak kecil dengan menggambar di sudut-sudut kertas kosong. Kini, karyanya telah menyebar hingga ke kancah internasional. Beliau juga telah mencoba berbagai platform dan marketplace untuk freelance ilustrator seperti Fiverr, Upwork, Design by Human, Redbubble, TeePublic, dan masih banyak lagi. Ribuan orang dari warga lokal hingga internasional telah menjadi pelanggannya. Bagaimana kisah Mas Goper selanjutnya? Ikuti terus podcast kami. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar dukungan kalian membuat kami lebih semangat untuk terus menginspirasi di dunia seni. Oke teman-teman, kan tadi kita udah nonton ya gimana studio Arjana itu. Nah sekarang kita tanya nih ke Mas Agnes sendiri, gimana sih Mas awal mulanya studio Arjana ini dimulai? Flashback lagi ya, mau cerita Arjana itu sebenarnya dulu bukan nama studio. Oh, lalu nama apa? Kebetulan itu nama project. Oh gitu. Kembali ke 2016, sebelum masa studi itu, kebetulan kan teman-teman bersosial dengan teman seni rupa, seni musik, sastra juga. Kemudian saya membuat project di mana karya puisi itu tidak hanya tulisan gitu. Nah, saya bikin konsep Arjana itu jadi memvisualisasikan puisi teman-teman. Awal mulanya dari project itu, kemudian saya kirim buka submisi buat teman-teman yang ingin partisipasi. Kebetulan dulu sudah masuk hampir 25, namun hanya 9 yang baru saya kerjakan karena harus menyelesaikan studi. Nah di akhir studi tadi saya akan menceritakan mulai di 2017 itu ilustrasiku mulai terjual gitu ya. Kenapa enggak nama itu saya jadikan nama studio. Nah dari 2017 itu saya patenkan kalau Arjana itu nama studio ilustrasi saya sampai saat ini. Lalu? Oke, kalau gitu kita mau nanya nih Kak, di studio Arjana Studio itu Mas Agnes ini bikin karyanya itu pakai gaya atau style-style tertentu atau gimana Kak? Untuk style ya, kebetulan saya tidak membatasi. Karena mungkin sekarang kan zamannya kita bisa melihat dulu waktu awal kuliah pameran seni rupa itu hanya di galeri atau tempat-tempat gitu. Sekarang kan ada Instagram, ada Pinterest. Nah karena banyaknya pameran-pameran sosial seperti itu, media sosial, jadi gayanya tidak terpaku di satu. Ada beberapa gaya yang saya kerjakan di Arjana Studio. Tapi kalau hakikatnya awalnya Mas Agnes nih lebih menekuni, lebih suka style kayak gimana?
Sebelum ilustrasi saya realis. Oh, realis. Realis dan konsepnya surrealis. Gitu. Tapi Mas, kalau kita lihat nih di Instagramnya Mas Agnes ya, kita lihat tuh banyak gambar-gambar kayak gambar tengkorak, terus gambar yang aneh-aneh kayak gitu Mas. Mungkin bisa diceritain itu kayak style apa, gayanya kayak apa gitu. Kalau tengkorak biasanya identik dengan Dakar. Dakar. Biasanya teman-teman cowok juga pasti pernah lah ya menggambar tengkorak. Dan beberapa gambar yang saya upload di Instagram itu atas permintaan klien kebanyakan ya. Lah itu Dakar itu ya gambar-gambar yang penting serem, menggambarkan ya tema-tema satanis mungkin ya. Maaf ya gitu. Customer tuh banyak ya Mas yang pesennya kayak gitu. Lumayan banyak karena kebanyakan kan ya di sana ya budayanya Amerika Eropa gitu banyak sekali yang mereka request gaya-gaya Dakar gitu. Oke, kita kan habis berbincang-bincang tentang style, tentang gayanya Mas Agnes nih dalam menggambar. Gimana kalau kita review dulu satu karya dari Mas Agnes? Kru minta tolong satu karya dari Mas Agnes nih yang mau kita review ya. Nah, ini adalah sebuah karya dari Mas Agnes. Kita mau Mas Agnes review dong, apa sih tekniknya, warnanya, filosofinya gitu Mas. Aduh, kalau filosofi ya, oke. Ini karya yang saya buat untuk Arjana ya, maksudnya bener apa? Karya fan art. Ini kepala kambing yang tadi saya cerita identik dengan satanis gitu ya. Iya. Sebenarnya sih ya enggak juga ya. Nah di sini saya memakai sebelum digital, kita kan membuat karya selalu manual gitu ya, entah pakai pensil, pakai pen yang pointillis, garis. Nah di sini untuk tekniknya saya menerapkan teknik line art, kemudian didetailing dengan teknik pointillis, titik-titik seperti itu. Tuh mungkin nih kameranya dilihat bisa detailnya. di zoom ya. Di sini tuh ada detail-detail pointillisnya. Jadi pointillis itu teknik titik-titik. Jadi kita ngisi gambaran pakai titik-titik gitu ya Mas ya. Betul. Jadi semakin titik itu mengumpulkan bisa menjadi apa kayak lightingnya apa? Iya, gelap terangnya. Gelap terangnya. Oke, lalu untuk filosofisnya sendiri Mas tadi? Filosofinya senang-senang aja sih. Senang-senang aja sih. Iya, Cuma mempersatukan komposisinya aja. Di sini ada tangan, ada burung. Oh iya, di sini ada burung ya Mas ya, dua. Oke. Lalu ini ada tangan. Ada tangan, jadi ya benar-benar karya senang-senang aja sih. Iya sih. Oke, kalau untuk pemilihan warnanya sendiri nih Mas, bisa dijelasin? Oke, pemilihan warna kembali lagi Dakar kan identik dengan warna-warna yang tidak terlalu terang ya. Makanya di sini saya mengambil warna-warna coklat tua, kemudian ada orange juga, orange tua. Yaitu memadupadankan dua warna itu aja sih, biar Dakarnya lebih kelihatan. Karena kalau memakai warna cerah kan jadi fun art banget ya. Tapi di sini saya lihat di atasnya Kak ada unsur-unsur kayak bunga, ornamen-ornamen tradisional gitu ya kayak. Ya, itu karena dari dulu kebanyakan karya-karya saya pasti ada dedaunan. Kenapa tuh Kak? Mungkin ada. Tumbuh. Jadi saya kenapa mengangkat setiap karya saya ada dedaunan karena konsep tumbuh itu, pepohonan gitu kan, identik dengan tumbuh. Oke, keren Jadi banget. biar stop. Kita tepuk tangan dulu buat karyanya Mas Agnes. Oke, terima kasih reviewnya Mas. Nah, sekarang nih ya, kita akan lihat cuplikan video dari pembuatan karya Mas Agnes. Kita langsung saksikan bersama-sama. Kita nonton nih video dari cuplikan pembuatan karyanya. Kita mau nanya nih Mas, tadi tuh pakai teknik apa sih Mas dalam pengerjaan karya itu? Oke, video reel itu ya. Iya, di Reels. Itu kalau dilihat dari teknik manual pakainya seperti airbrush. Airbrush, Nah, ya. kebetulan di Procreate itu kan ada brush yang airbrush. Lah untuk shadingnya saya memakai teknik itu. Jadi main, ya kalau kita gambar itu main tekanan. Karena konturnya lebih susah ya. Kalau kita semakin menekan, gelapnya kan kayak demplong gitu bahasanya. Dan itu susah untuk diratakan.
Semakin tebal, semakin ditekan berarti semakin tebal gitu ya, Mas. Betul. Dengan outline land art itu sendiri buat batasin si objek gambarnya. Oke, lalu nih Mas, untuk pemasarannya sendiri, pemasaran karya-karya itu tuh dipasarkan di apa Mas? Di marketplace apa, aplikasi apa? Oke, untuk karya-karya saya kebanyakan saya pasarkan di marketplace. Kan ada beberapa jenis marketplace nih. Ya, saya ceritakan dulu aja. Saya mengawali di marketplace itu yang by order. Nah, kemudian setelah itu ada marketplace yang sistemnya pay on demand. Jadi ada seseorang yang download produk itu nanti si seniman dapat royalti. Ada microstock yang di situ kita hanya mengunggah file. Sistemnya royalti juga. Dari 3 market itu kebetulan saya ada semua untuk memasarkan. Namun yang saya fokuskan lebih ke market yang by order. Kalau teman-teman tahu ada Fiverr, ada Upwork. Berarti kira-kira Mas pakai berapa aplikasi tuh? Fiverr, yang by order? Ya, by order, Fiverr dan Upwork. Terus market POD itu aku ada T-Public, ada Redbubble, ada Threadless, lalu ada Design by Human. Terus apa lagi ya? Teespring satu lagi. Oke Kak, kalau untuk kelebihan dan kekurangan dari marketplace itu tuh apa aja sih Kak? Kalau marketplace itu di Fiverr ya terutama. Itu kan marketplace yang menurut saya memudahkan untuk teman-teman yang baru ingin terjun dan ingin punya klien luar, karena sistemnya kan di situ kita hanya pajang portofolio. Kalau di Fiverr pajang portofolio, lalu kita share ke medsos dan lain-lain. Semakin banyak ada impresi, kalau kita share ke Facebook nih, ada yang klik, impresi naik, itu yang kemungkinan mendapatkan order. Lah, ketika udah dapat order, diusahain kita harus mengerjakan secepat mungkin, karena ada review kecepatan untuk mengerjakan, terus nanti ada review dari buyer baik atau enggak dari sisi mengerjakan. Kalau untuk ilustrasinya. awalnya bikin Fiverr sendiri tuh gimana sih Mas? Mungkin kayak pertama daftarnya. Oke. Kalau daftar sebenarnya gampang, tinggal bikin aja. Yang biasanya susah, kita harus lihat market yang ramai. Kita akan memilih arus yang ramai atau yang sepi gitu. Market yang ramai itu yang seperti apa? Dulu ekspor itu ramai. Waktu zaman corona Ya, ekspor. Terus sempat ramai juga kayak desain mobil GDM, tau nggak? Yang Gimana? kayak Jepangan gitu loh. Oh iya. Jadi ada mobil nanti backgroundnya gitu. Terus sekarang logo vintage juga ramai. Logo vintage itu yang seperti apa? Nah, logo vintage itu sebenarnya kayak gambar manual ya, cuman di situ membentuk. Misal ada peternakan kambing nih, gambarannya gitu aja. Kita ada frame nih, frame-nya entah pakai frame pita atau frame kotak, kemudian di bawah ada nama logo, terus gambar sapi. Nah, itu secara warna harus warna-warna kusam. Terus garisnya juga garis-garis yang getarannya getaran manual, bukan getaran desain yang. Getaran manual tuh kayak gimana? Getaran manual tuh, coba lihat karya di sini nih. Kamu lihat garisnya itu kan nggak kayak garis vektor kan? Kamu bisa nggak bedain vektor sama line art yang? Kurang bisa sih Mas. Iya. Jadi ada getaran-getaran ini loh. Kayak ini kan nggak serapi itu. Garisnya tuh nggak serapi itu gitu loh. Jadi ada tebal tipis. Oh, kalau ini berarti termasuk garis getaran vintage gitu kan? Ya bisa juga, bisa dipakai di situ. Oke. Itu market itu. Terus nih Kak, kalau untuk cari customer biasanya tuh kayak pemula-pemula udah daftar nih, udah login, udah bikin biodata, iya dan sebagainya, tapi kurang dilirik sama customer di luar sana. Itu gimana tuh? Itu tadi, sering-sering kita share gigs kita di medsos, Pinterest, Instagram, ya media sosial apapun lah kalau bisa di-share. Terus kita kan kliennya kebanyakan luar ya, jamnya kan terbalik. Itu online tiap malam sampai pagi juga kadang berpengaruh, karena kan ada klien juga yang mencari
seller itu yang online. Lah kalau kita online di jam-jam malam sampai pagi juga itu biasanya ngaku. Terus yang paling utama satu, persaingan harga sih. Gimana tuh untuk ngatur? Saya melihat setelah corona pandemi kan banyak teman-teman yang bisa gambar, yang awalnya mungkin kerja kantoran terus keluar, atau mahasiswa yang bisa gambar juga pada terjun kan. Karyanya bagus. Lah ketika karyanya bagus dan harganya murah, otomatis kan teman-teman yang lama bakal kalah saing nih ketika ada klien ini kualitas sama tapi kok harga yang ini murah. Pasti bakal nyari ke situ sih. Tinggal nanti teman-teman yang baru itu bisa nggak memenuhi ekspektasi klien yang ke situ. Kalau untuk customer pesennya itu caranya gimana sih mungkin, atau mereka tadi seperti yang Mas sebutin bakal ngelihat yang online, atau mereka ngelihat apa sih yang pertama dilihat sama customer gitu loh, kok untuk bisa menghubungi Mas Agnes misal? Oke. Kalau awal mula jelas tadi harga, persaingan harga. Kalau sekarang kan karena udah ada review, rating, ya udah mungkin mereka bakal lebih spesifik nanya-nanya tentang konsep mereka. Kita mudah nggak? Kira-kira bisa nggak? Kalau dari review kan udah jelas nih, kita udah mengerjakan berapa ribu order gitu. Jadi nanti tinggal klien bisa menangkap nggak, oh ini orang bisa mengerjakan ini. Terus sama apa namanya, package, jadi paket servisnya. Gimana tuh Kak, paket servis? Kan ada di Fiverr tuh ada sistem yang 1 harga dan 3 harga. Kalau aku pakai yang 3 harga. Kenapa 3 harga? Untuk menyaring 3 jenis pembeli. Kan pasti ada pembeli yang ingin murah, ingin yang standar, ingin yang detail. Nah, paket ini untuk memenuhi klien-klien 3 ini. Jadi biar kalau yang pengen murah berarti ada pilihan nih. Oh ini murah dengan kualitas segini, dengan dapat file segini aja. Oh ini ada yang lebih detail, bisa dapat file source, file aslinya gitu. Nah yang premium yang kualitas terbaik. Kalau untuk kisaran-kisaran harga pada umumnya nih Mas, gambar-gambar kayak gitu dihargai berapa? Mungkin biar kita bisa tahu nih. Kalau untuk Fiverr kan memang 5 ya, jadi opennya sebenarnya 5. Cuman kembali lagi ke teman-teman, jadi harga di situ bebas, terserah teman-teman. Cuman 5 apa nih Mas? $5. $5 berapa ya? Tahu nggak $5 tuh berapa? 75 sekarang. 75. Dolar tuh hari ini mencapai 15.300. Berarti itu tuh customernya pasti dari luar negeri atau ada dalam negeri? Kebanyakan ya, Fiverr kebanyakan pasti luar negeri. Luar negeri berarti transfernya juga dolar gitu Mas? Yes. Kalau misalkan dari dalam negeri? Jarang sih kayak di Fiverr, karena di dalam negeri sebenarnya ada juga market yang hampir sama. Cuman nggak terlalu. Kalau Mas Agnes sendiri belum pernah dapat orderan dari dalam negeri? Di luar Fiverr pernah. Oh, di luar Fiverr. Tapi kalau dari Fiverr belum. Tapi memangnya seperti Mas Agnes ini yang memasarkan Fiverr, di Fiverr memasarkan karya di Fiverr itu dari luar negerinya sendiri nggak ada gitu Mas? Maksudnya kan kita banyak nih, banyak yang masarin karya-karya di Fiverr, orang Indonesia. Sedangkan kalau dari orang luar negerinya sendiri emangnya pada nggak ada apa gimana gitu Mas? Ada. Ada juga? Ada. Ya. Ya itu karena jangkauannya dunia kan ya, pasti ada aja. Berarti kayak persaingan harga ya Mas? Jelas, harga dan kualitas. 2 itu sih poinnya. Yang menentukan kualitas yang dipilih customer apa aja? Maksudnya Nah, kayak kebutuhan customer kan juga beda-beda. Misal ya contohnya karya-karyaku aja lah. Biasanya kan kalau aku seringnya buat label bir, terus buat label kayak rokok cerutu itu di tengah kan ada gambar, terus kayak playmat buat tataan apa namanya, meja kerja itu, tahu nggak ya, playmat itu yang buat mouse, buat keyboard. oh ya. Ya gitu. Nah itu biasanya kan mereka cari gambarnya mau simpel atau enggak. Kalau misal dia detail, butuh line art yang kalau ya objeknya banyak juga itu ngaruh juga buat harga. Jadi semakin detail, semakin objek banyak berarti
harganya kita tinggiin aja. Tapi kalau simple, misal gambar bebek tapi cuma line art, Iya. ya kita kasih harga terendah atau berapa. Kalau Gitu untuk aja. customer-nya Mas Agnes biasanya tuh individu atau dipakai perusahaan? Oke, variatif. Ada yang individu, ada yang perusahaan juga, ada yang web biasanya buat web, gitu-gitu sih. Nih Mas, kalau misalkan saya nih mau bikin di Fiverr kayak gitu, pasti ketahuan kan Mas kalau saya itu baru pemula gitu. Ya. Nah, itu apakah ada yang mau tertarik, ada yang mau mencoba gitu? Pakai jasa saya? Bisa aja. Kalau misal kamu untuk promotnya ke medsos banyak. Biasanya teman-teman sekarang yang pemula itu mereka gencarnya justru di Instagram dan Facebook. Jadi kita punya akun Fiverr baru nih, nggak ada review kan. Lah mereka link Fiverr-nya di-share ke, misal tadi Fiverr-nya Jepang yang mobil GDM. Kita cari orang-orang yang memang suka mobil kayak Civic lama gitu kan. Akun Instagramnya kita DM bahwa kita bisa mengerjakan ilustrasi ini untuk mobil-mobil Anda. Untuk ordernya kita arahin ke Fiverr. Oh gitu. Tujuannya biar itu tadi, akun kita dapat review, ada bintang, otomatis kan bisa impresi naik, kemungkinan di share di Fiverr juga banyak, jadi mendatangkan klien lama. Kalau Mas Agnes sendiri udah ngerjain kira-kira berapa orderan, berapa karya di Fiverr? Kalau di Fiverr dari 2017, kebetulan ini kan aku akunnya 2 ya, yang pertama itu 2017 sempat hangus, 1.600 ada lah. Wow, banyak 1.600 ya, project. 1.600. Kalau di luar Fiverr Mas? Ya market POD tadi yang sistemnya kita nyetok, terus nanti ada yang download, kita dapat royalti, itu juga ada. Stoknya sekitar 190 gambar. Wih, banyak Nah, guys. itu yang menarik kalau misal dari teman-teman yang sibuk atau mahasiswa atau siswa kan pasti ada waktu nggak full ya. Nah, itu gambarnya bisa dimasukin ke sistem stok. Nah, kalau yang sistem stok itu pakai apa Mas? Aplikasi Pakainya tuh sebenarnya web atau apa? kebanyakan web, cuman ada aplikasi juga. Webnya apa, Aplikasi Mas? mungkin buat mantau, tapi kalau web kan bisa buat upload, bisa buat nge-share gitu. Lah POD itu sepanjang masa, maksudnya kita nyetok nih bisa di-download sampai kapanpun. Jadi itu bisa buat passive income. Kita juga berkarya atas dasar senang-senang, nggak dikejar deadline. Websitenya apa aja Kak? Ada T-Public, ada Threadless, ada Redbubble, Design by Human, banyak. Kalau yang ini nih, apa biasanya pakai teman-teman ini? Apa? Shutterstock. Shutterstock. Iya, Oke. itu juga bisa Kak? Bisa, cuman itu sistemnya beda. Gimana tuh? Itu sistemnya kan microstock. Jadi yang di-upload di sana biasanya file-file kayak AI, vektor. Kalau yang tadi Kalau Mas yang sebutin? tadi kan aku nguploadnya, misal artwork ini nih, jadiin file PNG Oh, PNG. transparan, kita upload di sana lah. Market itu nanti nyediain template produk. Produknya itu ada kaos, ada baju, ada art print dan lain-lain. Merchandise Ya. gitu. Jadi mereka jual dalam bentuk merch. Lah kita dapat royaltinya dari penjualan itu, Nah, kan tadi Mas bilang itu bisa di-download terus kita dapat royalti. royaltinya. Nah, itu berarti bisa di-download sampai beberapa kali gitu, Mas. Sampai kapanpun, selama kamu masih aktif. Oh, gitu. Iya. Berarti dia otomatis langsung ke transfer atau gimana tuh, Mas? Betul. Jadi per tiap market itu pembayarannya beda. Ada yang tanggal 14, ada yang tanggal 21. Jadi akumulasi dari penghasilan setiap bulan nanti akan ditransfer setiap tanggal-tanggal pembayaran itu. Wah, tuh teman-teman, jadi buat Tuh, pemula-pemula nih yang pengen nyoba bisa ya Mas ya. sangat bisa. Oke, nah terus kalau menurut Mas sendiri nih rekomendasi yang paling Mas rekomendasikan nih, kita pertama untuk pemula main di mana deh gitu. Kalau ngomongin pemula juga kadang kan kebutuhannya beda ya. Iya. Kalau pemulanya baru selesai S1 pasti kan piye iki bencuan. Iya. Kita mainnya di market yang by order, yang bahasanya ini uangnya cepat. Ya kan? Jadi semakin
kita kerja terus gambar ada yang order kan otomatis cuan semakin banyak. Kalau yang sistemnya kalian fokus mau kerja apa terus sambilan terus pengen passive income, ya market yang sistemnya stop. Iya. Per download itu. Jadi bisa sampai kapan tuh? Oke Mas, setelah banyak nanya-nanya nih ya tentang marketplace, mau nanya dong komentarnya Mas Agnes nih terkait maraknya gambar-gambar AI ya Mas, ya kan sekarang kemajuan teknologi udah canggih-canggih banget ya, tinggal ngasih perintah muncul kayak gitu. Nah tanggapannya Mas gimana? Kalau aku sih santai ya. Santainya Ya gimana emang Mas? itu kemajuan teknologi, kita nggak bisa menolak juga. Ya udah kita terima. Kita coba berdampingan aja bahwa AI itu bisa membantu kita dalam mencari referensi mungkin. Cuman kalau bilang negatifnya ya itu tadi, AI itu kan library-nya dari, kalau dari visual ya, itu pasti ngambil seniman-seniman besar dunia. Kamu pernah coba nggak misal menggambar kucing dengan gaya Picasso? Belum pernah sih Mas. Itu pasti kan yang kasihan yang punya gaya gambar itu loh. Tapi menurut Mas nih, karya-karya Mas di pemasarannya Mas itu terganggu nggak sama adanya AI? Saya kira nggak ada sih, karena malah justru beberapa kali itu si klien menyampaikan brief itu tidak hanya tertulis, dia dibantu oleh AI karena misalnya mereka punya konsep agak rumit, biasanya dengan tulisan aja lah mereka ternyata punya AI yang udah dibuat versi mereka, kemudian dikirim untuk referensi lah, nanti antara diubah atau ditambahkan tugasku itu, karena bagaimanapun kan AI itu nggak ada file aslinya. Pernah nih ada kasus, yaitu AI itu kan library-nya dari gambar-gambar yang sudah ada di internet. Kayak dulu tuh awal-awal AI pernah ramai di Indo sama Amerika ya, awalnya dari sana sih. Yaitu lisensi dari karya-karya seniman besar kan, ketika ada AI orang-orang bikin. Jadi dengan tipe AI itu di downloadnya dalam format apa Mas? JPEG, PNG bisa. Berarti nggak bisa yang Biasanya kalau yang pro tuh resolusinya agak besar. Dan itu yang rame teman-teman yang punya karakter diambil karakternya, kemudian itu kan otomatis kayak ya menurunkan penjualannya karena yang biasanya klien loh kok bisa pakai AI gitu. Tapi customer sendiri apa nggak mikir mending pakai AI aja kan gampang dan murah dan nggak bayar gitu? Kan customer banyak jenisnya, ada yang mungkin pengen gampang murah, padahal itu ada yang pengen dia tuh nyari lisensinya Kak, dari seniman. Dan yang jelas gini sih, kalau AI itu karyanya kan, kamu pernah melihat pameran tuh pasti. Iya. Di situ kamu kan pasti melihat goresan kuas untuk warna, terus kemudian bentuknya itu pasti ada emosi senimannya ketika mengerjakan. Lah AI kan nggak ada. Emang ada AI yang harus nyampur cat itu kan nggak ada. Dia hanya mengetik. Berarti AI itu Nggak ada rasa sih. Gabungan gitu ya Mas? Hanya gabungan dari perpustakaan dia yang ada di internet. Oh. Lalu Mas, perbandingan kualitas nih antara ilustrator yang dibuat asli sama seniman sama yang dari AI, kelihatan beda banget atau gimana Mas? Beda, sangat beda. AI itu bisa membuat gambarnya sedetail mungkin, tapi beberapa detail kadang juga terlupakan. Kayak contoh gambar manusia, itu pasti ada detail kayak tangan, mungkin tangannya cuma jarinya satu, kadang matanya bisa jereng atau apa gitu. Begitu. Jadi tetap perlu disempurnakan oleh tangan-tangan ilustrator atau seniman. Tapi Itu sih. iya, kalau untuk misal ada cacatan kayak gitu kan berarti perbedaan jelas ya Mas ya. Tapi kalau orang awam sendiri kan kebanyakan nggak bisa bedain gitu loh Mas. Ya kalau orang awam biasanya ya udahlah, udah bagus juga kayak itu buat referensi awal. Oke teman-teman, sekarang kita kan udah masuk nih di sesi tanya jawab. Kita bakal ngasih kesempatan nih kepada teman-teman yang mau bertanya. Silakan, siapa nih yang bertanya, boleh angkat tangannya. Oke, silakan Mas pertanyaannya. Bisa perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Diantoro.
Saya mau bertanya, di zaman sekarang kan ilustrasi digital kan sangat marak tuh. Nah, sebagai seorang guru, apakah ilustrasi digital itu tepat kalau diterapkan di dalam sekolah? Apa mungkin malah jadi pembelajaran untuk siswa-siswi di dalam sekolah seperti itu? Oke, baik, pertanyaan dari Mas Diantoro kita tampung dulu nih ya. Kita tahan dulu jawabannya. Kita kasih lagi nih kesempatan buat teman-teman yang mau bertanya lagi nih, apakah ada? Oke, ada sampingnya Mas Diantoro. Silakan perkenalan, Mas. Perkenalkan, nama aku Yono. Aku ingin bertanya, tapi nggak seberpendidikan Mas Diantoro pertanyaannya. Nggak, aku penasaran aja kan, Mas Agnes itu menerima pesanan dari berbagai negara tuh. Setiap negara tuh punya ciri khas permintaan tersendiri apa? Misalnya di Eropa tengkorak-tengkorak. Kalau misalnya kali aja di Thailand yang berbentuk-bentuk badan tubuh gitu, kali aja ya. Itu aja sih pertanyaannya. Ada ciri khas tertentu dari setiap negara, kan permintaannya dari bermacam-macam negara kan katanya tadi. Itu aja sih. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya ya. Kita ada 2 pertanyaan nih. Sekarang kita beri tepuk tangan dulu buat penanya-penanya kita nih ya. Keren banget nih pertanyaannya. Oke, bisa langsung dijawab ya, Mas. Silakan. Oke, jadi tadi kita ada 2 penanya ya. Yang pertama itu Mas Diantoro menanyakan apakah seni digital itu cocok diterapkan pada pendidikan, pada pembelajaran gitu. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, Mas, yang itu. Oke. Kalau cocok untuk tadi pendidikan SMA ya berarti ya? Iya. Sederajat ya. Mungkin SMP, SMA gitu, Mas. Oke. Mungkin kalau dari sekolah tingkatan SMA, SMP, SMA, pondasinya sih lebih dikuatin. Maksudnya digital itu kan cuma perpindahan alat aja ya. Sebenarnya yang baik itu fundamental. Dari kayak misal SMP, SMA pasti kan tetap ada mata pelajaran ilustrasi. Itu kan ada ilustrasi karikatur, ilustrasi komik, gitu-gitu kan. Sebenarnya bisa diasah di situ. Jadi yang penting fundamentalnya dikuatin. Jadi kalau misalnya anak SMP yang kebetulan punya alat untuk mendigitalkan, jadi mereka udah punya skill itu gitu. Sebab kan alat digital juga nggak murah ya. Iya, lalu untuk kalau misalkan memang langsung diterapkan di kelas-kelas kan juga butuh fasilitas. Iya, betul. Jadi ya itu mungkin fundamentalnya aja. Kita bisa misal ilustrasi kayak punya aku nih, harus warna ya, mereka pakai cat air bisa. Pakai pensil warna juga bisa. Jadi ketika saatnya mereka punya budget untuk beli alat digital, mereka udah tahu caranya mewarnai seperti ini. Berarti kita harus kuatin dulu fundamentalnya. Betul. Itu ya, Mas. Oke, selanjutnya nih tadi ada pertanyaan dari Mas Yono ya, Mas ya. Ya, Mas Yono tadi bertanya kalau untuk orderan-orderan dari negara tertentu tuh apa ada karakteristiknya begitu? Misalkan ya. Biasanya iya. Bagaimana tuh, Mas? Gini, kan nggak setiap klien dari negara, entah dari Amerika atau Jerman atau apapun, nggak mesti dia harus mengangkat khas yang khas di negaranya gitu. Cuman beberapa negara memang biasanya ada, kayak misal ada Bahamas tuh, di situ tuh dia pasti kan identik dengan orang kulit hitam, terus ada buah-buahan yang identik di sana gitu. Ya dia ingin ada icon-icon itu dimasukin. Misalkan apa tuh, Mas? Buah-buahan apa? Buah-buahan kayak di sana tuh kayak apa ya? Buah-buahan apa sih Asia yang kayak semangka. Terus yang berair gitu. Terus kalau misal Amerika biasanya ya itu identik dengan banyak apa namanya? Kayak orang-orangnya kan beragam, ada kulit hitam, kulit putih. Iya, tapi biasanya diberagamin. Kalau Eropa lebih banyak ke dark art tadi, Mas. Ya biasanya ya. Kalau yang Asia sendiri kayak Thailand, Jepang itu ada nggak, Mas, yang masuk ke? Ada, cuman tidak banyak. Kalau Jepang pernah beberapa kali dia minta ya gambar-gambar seperti mobil JDM itu, tapi dibikin ada kayak sejenis, kalau di Jepang tuh apa namanya, yang kayak di jalan itu apa ya? Apa tuh, Mas? Gapura.
Di sana kan ada yang merah itu. Yang merah itu. Iya, nah, iya, iya, biasanya iya. mereka harus Pakai itu. memasukkan itu Oke, untuk oke, khas. oke. Oke, baik. Itu sih. Baik, jadi pertanyaan 2 tadi nih yang ditanya sama Mas Dian dan Mas Yono sudah dijawab oleh Mas Agnes. Oke. Selanjutnya nih Mas, kita mau minta tips dan trik pemula untuk menjadi seorang ilustrator. Oke, tips and trick untuk pemula. Dasarnya itu tadi sih. Kalau teman-teman yang memang tertarik dengan dunia gambar ilustrasi, lebih baik fundamentalnya dulu. Jadi biasanya teman-teman yang sekarang tuh mengeluh, kenapa kalau harus gambar harus punya iPad nggak sih, harus punya Wacom nggak sih gitu kan. Padahal pakai kertas pun bisa. Karena awal mula dulu saya terjun di market luar pun 1 tahun pertama aku memakai kertas, drawing pen dan pensil karena keterbatasan alat kan. Kenapa aku pakai drawing pen itu? Supaya ketika kita scan gambar terus didigitalkan, kalau drawing pen itu kan dia tajam kan dan gambarku pasti garis. Jadi kalau di scan kemudian dibersihkan dengan smooth gitu, dia akan hilang backgroundnya kemudian jadi garis line art. Dan kalau ada revisi itu kita bisa menggunakan mouse karena nggak banyak. Berbeda ketika teman-teman pakai cat air, ada revisi pasti harus mengulang gambar. Jadi ya itu sih tipnya, dimulai dulu aja, adanya kertas, adanya pensil ya udah. Yang penting fundamental kayak anatomi, terus ngafalin arsiran dan objek-objek lainnya lah. Supaya ketika perpindahan alat digital aja udah nggak kagok. Gitu aja sih. Kalau market ya, sebenarnya karya porto manual pun bisa kok dimasukin ke market. Oh bisa Mas? Bisa. Yang penting kan ada scanner. Oh berarti manual di scanner gitu Mas. Tapi ada Mas yang customer yang mau seperti itu? Dulu 1 tahun pertama, jadi dulu pertama aku bentuk itu line art sama sketsa wajah, pensil. Nah itu aku scan semua. Sampai modal terkumpul beli iPad ya udah manual, bukan ditinggalin ya. Cuman untuk komisi sementara enggak, tapi kalau sekarang ya buat hiburan aja manual. Oke, kita udah dapat nih triks dan tips ya dari Mas Agnes untuk kita nih para pemula yang pengen menggeluti seni ilustrasi. Nah, Mas, ini kalau misalkan kita pengen lihat-lihat karya Mas atau pengen ada yang mau order nih, kita bisa ngehubungi Mas atau bisa lihat-lihat karyanya gimana? Yang paling gampang di IG. Namanya Agnes Zakaria. Oke, Agnes Zakaria. Dan studionya Arjana Studio. Oke, akan ini ya guys, di Arjana Studio dan di Instagram Agnes Zakaria. Oke, terima kasih teman-teman. Kita sudah sampai di penghujung acara. Tepuk tangan dulu. Nah, kita udah dapat banyak banget ya wawasan, banyak banget pengetahuan tentang pemasaran seni ilustrasi ya. Jadi sebelum kita berpisah, ingatlah guys, bahwa hidup ini tuh seperti kanvas kosong. Terkadang kita tuh harus melukis di luar garis dan menemukan keindahan di setiap goresan. Terima kasih kepada narasumber kita yang sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Pokoknya kita banyak terima kasih kepada Mas Agnes yang sudah memberikan wawasan dan menceritakan pengalaman-pengalamannya. Mari kita semua terus menggambar kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari kita dan tetap kreatif dalam menghadapi tantangan ke depannya. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.